Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul untuk bersilaturahim setelah kita menunaikan ibadah Ramadan selama 30 hari. Sahabat yang berbahagia, kita memahami bersama bahwa ketika kita memasuki sebuah organisasi modern, apakah organisasi bisnis maupun organisasi bukan bisnis atau not for profit organization, maka kita selalu diberitahu apa visi dan misi organisasi ini. Jadi ada dua hal penting bahwa sebagai bagian dari organisasi kita diminta untuk memahami apa visi dan misi organisasi tersebut. Nah, bagaimana ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat? Apakah kita memiliki visi? Apakah kita memiliki misi? Mari kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 183. Ini adalah pesan untuk orang yang beriman. Kemudian kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Pesan untuk orang-orang manusia secara umum. Mari saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan akhir menurut Al-Quran ini kepada manusia yaitu untuk menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa. Bukankah ini sebuah visi yang diberikan Allah kepada manusia? Apa tujuan akhir? Apa yang ingin kita capai sebagai manusia di muka bumi ini? Ingat, kita masuk ke sebuah organisasi. Kita diminta oleh pimpinan kita untuk mencapai visi kita di dalam organisasi tersebut. Visi organisasi. Nah, ternyata sungguh Al-Quran sangat futuristik. Konsep ini diadopsi oleh manajemen strategik modern. Ketika kita berbicara manajemen strategik modern, maka dua hal yang harus kita ketahui bersama. Tetapkan visi. Untuk mencapai visi itu, apa misi kita? Nah, yang kedua kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama berbicara mengenai general kepada manusia. Semua manusia diminta untuk beribadah dalam rangka mencapai derajat takwa. Yang berikutnya, ada manusia yang beriman dan tidak. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman diminta untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini adalah visi pencapaian tertinggi. Derajat manusia yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas Quran ini memberikan landasan filosofi manajemen strategik modern. Ya, manusia visi utamanya adalah untuk mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Sahabatku yang berbahagia, visi dapat dicapai
Ingat, kita bekerja di perusahaan apapun, di organisasi apapun, kita harus mencapai visi. Agar mencapai visi, kita harus melaksanakan misi. Visi, apa yang akan kita capai? Organisasi akan menjadi apa dalam 5, 6, 10 tahun yang akan datang. Kemudian apa misinya? Apa yang kita lakukan? Apa yang perusahaan lakukan? Apa yang perusahaan produksi untuk mencapai visi tersebut? Nah, ternyata Al-Quran lagi-lagi sebuah dokumen kitab suci yang menjadikan landasan manusia untuk mencapai derajat takwa tersebut, derajat yang paling tinggi. Maka kita harus memahami terlebih dahulu apa karakteristik dari orang-orang yang bertakwa tersebut. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 dikatakan, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini dikatakan visi menjadi orang bertakwa. Apa ciri dari orang bertakwa? Al-Quran mengatakan ciri orang bertakwa tidak lain adalah misi kita untuk mencapai takwa tersebut. Nah, ingat, indikator visi tercapai itu apa? Nah, demikian juga visi manusia untuk mencapai derajat takwa, apa cirinya? Apa misi yang harus diemban? Yang pertama, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pedoman utama, ingat ya, kita punya dokumen strategic plan, rencana strategik. Nah, ternyata Quran memberikan inspirasi. Quran sudah mengatakan, Quran inilah petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk untuk mencapai visi kita sebagai manusia. Di situ dikatakan, Quran tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Yang ketiga apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan memberikan sebagian harta benda kita untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, jadi 3 cirinya dalam ayat 1-2 dan 3 ini, yaitu yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan memberikan sebagian harta benda kita. Dan yang berikutnya, ciri daripada orang yang bertakwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka yang beriman kepada Quran yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. Dan berikutnya, wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin adanya akhirat. Nah, ini ciri orang yang bertakwa. Jadi inilah misi. Dengan menjalankan misi ini, maka kita memiliki karakteristik indikator. Nah, dalam bahasa modern disebut dengan KPI, Key Performance Indicator. Untuk mencapai visi kita, apa indikatornya? Jalankan misi kita. Kalau kita menjalankan misi kita, maka organisasi akan mencapai visinya. Nah, ujungnya apa setelah kita menjalankan misinya? Di dalam perusahaan tentu kalau kita mencapai visi, insya Allah kita akan mendapatkan profit yang kita harapkan. Akan mendapatkan banyak hal lagi secara material. Nah, di dalam Al-Quran, sebagai panduan strategic management bagi orang-orang yang beriman dikatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang bertakwa, orang yang mencapai visinya,
ujungnya adalah muflihun, orang-orang yang beruntung. Mirip benar, ini menginspirasi perusahaan, bahwa ujungnya kalau kita mencapai visi perusahaan, kita akan mendapatkan sesuatu secara material maupun bukan material. Nah, ternyata Quran juga mengajarkan kepada kita bahwa ujungnya kalau kita mencapai derajat takwa adalah orang-orang yang beruntung. Tidak ada kebahagiaan lagi sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa, ujungnya adalah kita mendapatkan keberuntungan. Demikianlah sahabat sekalian, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk menetapkan visi dan misi kita di dalam rangka mencapai derajat manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.